Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Huwal hayyul qayyum, wal hayyu la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq, دين الرحمة والعدالة، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah Jumat, jemaah Ramadan, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Pada bulan Ramadan yang berberkah ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah di antara kita ini meninggalkan dunia yang fana ini kecuali menjaga kualitas keislamannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa para hadirin jemaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa saat lagi berada dalam hari-hari yang terbaik, hari-hari 10 akhir Ramadan yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam keberkahan, dan di antaranya ada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW untuk menghidupkan hari-hari yang mulia ini, dan mengapa kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena barang siapa yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam peribadahan kita, terutama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada kita, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat akhir zaman, umat yang bungsu, tetapi al-awwalun as-sabiqun, umat pemenang bukan umat pecundang pada hari kiamat kelak. Menang dalam artian secara kualitas, kita merupakan umat yang pertama kali akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lainnya. Dan secara kuantitas jumlah, kita merupakan as-sawadul a'zam, umat yang paling banyak yang akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah satu kata saja, yaitu barakah. Barakah, keberkahan waktu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita semua bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya ada keberkahan hari-hari yang 10 yang terakhir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita al-ibrah bikamalin nihayah, bahwasanya kesempurnaan itu mari kita tutup kesempurnaan tersebut adalah dengan kebaikan-kebaikan yang terbaik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang disebut husnul khatimah kalau di akhirnya mengucapkan syahadatain, kalau di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah? Begitu pula Rasulullah mengajarkan bahwasanya semakin bertambah hari-hari Ramadan, kita harus semakin dekat dengan masjid, semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia kita,
mari kita semakin merunduk sebagaimana ilmu padi semakin tua semakin berisi, bukan semakin tua semakin menjadi-jadi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari akhir Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, memaksimalkan ibadahnya, ahya lailahu, menghidupkan malam-malam harinya, bahkan sampai tidak tidur malam untuk membaca Al-Quran, untuk sholat malam. Tapi jangan lupa, Ramadan ini bukan ibadah ananiyah, ibadah egoisme, tapi Ramadan ini adalah ibadah jamaiyah, ibadah kebersamaan. Di antaranya beliau juga adalah ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan istri-istri beliau, membangunkan, mengajak anak-anak beliau. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan, di antaranya dengan qiyamul lail. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang spesial pada hari-hari 10 ini yaitu adanya Lailatul Qadar. Lail, malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran 30 juz pada malam tersebut ke langit dunia. Kemudian setelah itu turun Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan sababun nuzulnya. Kemudian pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi keberkahan-keberkahan untuk umat manusia. Dan pada malam tersebut juga adalah para malaikat turun ke langit dunia ini untuk memberkahi kaum muslimin. Di antaranya adalah Ar-Ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Pada malam tersebut juga ditentukan takdir-takdir kita setiap tahun. Satu tahun yang akan datang, siapakah tahun depan yang akan meninggal dunia, siapakah tahun depan yang akan dilahirkan, siapakah tahun depan yang akan menikah, siapakah di tahun depan yang akan menjadi orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Semuanya ditentukan pada malam tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apa saja yang harus kita lakukan pada malam-malam tersebut? Malam-malam 10 yang utama tersebut. Yang pertama adalah menjaga qiyamul lail kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang biasanya kita melaksanakan salat tarawih, tambah lagi di sepertiga malam terakhir dengan salat malam kita, dengan qiyam kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita lakukan yang kedua adalah i'tikaf, yang merupakan ibadah semi ibadahnya malaikat. Kita mengurung diri di masjid untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga jawarih kita, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan keburukan, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga hati kita untuk selalu berada dalam koridor ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak doa. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk istrinya dan untuk kita semua. Dan secara umum doa apa saja yang bermanfaat untuk dunia kita, yang bermanfaat untuk akhirat kita, mari kita perbanyak pada 10 hari akhir Ramadan ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita analogikan, di antara jemaah ini ada miliarder ya. Ada orang yang memiliki harta bermiliar-miliar, mengatakan dan mengumumkan di masjid ini, jamaah sekalian, insya Allah di 10 hari terakhir saya akan berikan door prize. Barang siapa yang bertemu dengan saya pada malam tersebut, saya akan berikan mobil Alphard, mobil yang mewah. Tapi saya rahasiakan waktunya kapan saya akan ke masjid ini. Maka tentunya kita semua akan i'tikaf di sini. Kita semua akan standby dengan berbagai macam persiapannya. Ada yang menunggu di pintu masjid, ada yang menunggu di tengah masjid, ada yang menunggu di bagian belakang. Semuanya standby untuk mendapatkan door prize tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mengapa Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan pasnya tanggal berapa. Hanya di sana ada qarinah di malam-malam yang ganjil saja. Itu membuktikan adalah Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukankah emas itu berharga ketika kita menyembunyikannya di laci kita, di brankas kita, di lemari kita, dikunci dan dikunci. Karena emas itu begitu berharga. Mutiara begitu berharga. Uang-uang yang kita tabung di bank begitu berharga. Dan istri kita, anak-anak perempuan kita pun jaga di rumah kita.
dengan hijab dan dengan jilbabnya, karena mereka begitu berharga para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dengan Lailatul Qadar begitu berharga. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba menyiapkan syabakah al-amal as-salih. Mari kita siapkan jaring-jaring amal saleh, jaring-jaring kebaikan untuk mendapatkan buruan kita yang bernama Lailatul Qadar. Siapkan solat-solat 5 waktu yang terbaik di saf pertama. Siapkan solat 5 waktu yang terbaik dengan kehusyuannya, dengan khasyahnya, dengan mahabbahnya, dengan rojanya. Siapkan bacaan Al-Quran yang terbaik, berjuz-juz, dengan tadaburnya, dengan penghayatannya, dengan kehusyuannya. Dan siapkan sedekah-sedekah yang terbaik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sana ada orang tua kita, ada istri anak kita, maka siapkan silaturahim yang terbaik. SMS, japri, telepon orang tua kita, tanyakan bagaimana kabarnya. Siapkan lisan-lisan yang terbaik. Jangan sampai lidah kita ini 10 hari akhir menggunjing, menggibah kepada saudara tetangga kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang terbaik adalah tentunya memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa maksimalkan iktikaf pada 10 hari akhir Ramadan, maka minimal kita meniatkan iktikaf 1 jam 2 jam. Intinya bagian malam. Barang siapa yang menjaga solat maghribnya berjamaah di masjid, solat isyanya berjamaah di masjid, dipastikan bapak tersebut, orang tersebut akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang mana ibadah kita pada malam tersebut dikalikan, dilipat gandakan menjadi 83 tahun 4 bulan. Siapakah di antara para hadirin jemaah Jumat sekarang yang usianya sudah kepala 8? Usianya 80 tahun, usianya 83 tahun, mungkin masih jarang, mungkin tidak ada. Tapi hakikatnya, barang siapa yang menjaga malam-malam terakhir pada bulan Ramadan, mulai dia balik sampai sekarang, secara kualitas usia, kualitas ibadah, seolah-olah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Salatnya dikalikan 83 tahun, zikirnya dikalikan 83 tahun, sedekahnya dikalikan 83 tahun. Dan siapakah di antara kita yang mampu salat terus menerus selama 80 tahun? Tidak ada. Jangankan 80 tahun, 1 juz saja 1 malam, kita sudah gatal-gatal kaki kita, sudah bergoyang-goyang badan kita, sudah rematikan. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita, kualitas dan kuantitasnya. Karena boleh jadi waktu-waktu tersebut tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya untuk kita. Boleh jadi kita tinggal nama saja yang ditulis di batu-batu nisan. Oleh sebab itu sebelum ada semua itu, manfaatkan igtanim khamsan qabla khamsin. Kesempatan yang berharga ini mari kita buktikan di hadapan Allah. Mari buktikan dengan qiyamul lail kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan salat-salat terbaik kita, sedekah terbaik kita. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdasy syakirin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wat tabi'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin jemaah Jumat, jemaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kunci-kunci, cara-cara untuk mengisi 10 hari akhir Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Ingat, di sana ada musuh-musuh kebaikan. Musuh-musuh 10 hari akhir Ramadan. Di antaranya adalah makhluk yang bernama HP. Jangan sampai kita dilenakan. Jangan sampai kita disibukkan dengan makhluk yang bernama HP kita, Android kita, televisi kita, internet kita. Percuma kita beriktikaf 10 hari di masjid ini, tapi ternyata tangan kita melengket dengan HP. Tangan kita sibuk dengan HP, mata kita sibuk dengan internet. Dan yang di rumah, hati-hati. Di sana ada sebagian dari istri kita, min azwajikum wa auladikum fitnah aduwwan lakum. Maka jangan sampai mereka melalaikan kita dari maksimalkan ibadah di 10 hari akhir Ramadan ini.
Maka mari kita istiqomah, mari kita kokohkan keistiqomahan pada 10 hari akhir Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah beristiqomah mudarasah Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Sebagaimana Utsman bin Affan istiqomah mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat solatnya. Mari kita istiqomah sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mampu menamatkan Al-Quran 60 tamatan pada bulan ini. Mari kita istiqomah, mari kita sabat sebagaimana sabatnya Bilal ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan ahad, ahad, ahad. Mari kita istiqomah sebagaimana istiqomahnya Abdullah bin Mas'ud ketika membacakan Al-Quran di sekitaran Ka'bah dilempari oleh batu sampai berdarah-darah. Mari kita menjaga keistiqomahan sebagaimana istiqomahnya Abu Bakar ketika berdakwah di sekitaran Ka'bah dilempari dengan batu, dilempari dengan sandal, tapi beliau kokoh dalam keimanannya, kokoh dalam tauhidnya, kokoh dalam amalannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat pemenang, bukan umat pecundang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya, dan semua kita diberkahi oleh Allah dan disatukan di jannah firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mari dirikanlah salat.